LHI Jakarta. Saya Hope Tiana dengan pengajar praktik saya Bapak Harun Al-Rasid dan Ibu fasilitator saya Ibu Mutmainah. Saya berasal dari kelas A732EF. Dan kedua rekan saya, silakan diperkenalkan masing-masing. Saya Betty Novitasari dengan PP Ibu Lidawati dan fasilitator Ibu Deka Ariani. Saya kelas 34I. Perkenalkan, saya Emri Rahayu, saya dari kelas A732F. Pengajar praktik saya adalah Pak Budi Hari Prasetya dan fasilitator saya Ibu Mutmainah. Kami juga didampingi oleh Kepala Sekolah SD Munjul nomor 1, Bapak Nana Ruhiana. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Nana. Selamat pagi buat Ibu Betty dan juga Ibu Yani. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Bapak. Bapak sehat juga ya Pak ya? Alhamdulillah, terima kasih. Udah doa dari semua sehat. Ya. Baik Bapak, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak untuk melakukan wawancara bersama dengan kami ya Bapak. Adapun tujuan dari wawancara ini merupakan salah satu pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Bapak. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan itu nanti akan kami sampaikan bergantian ya Bapak. Baik. Mohon izin ya Pak. Silakan. Ya, baik. Ya, Bapak, kami mohon penjelasannya sekaligus juga arahan pengalaman Bapak selama ini. Tentunya sudah begitu banyak pengalaman yang Bapak alami terkait khususnya tentang penanganan kasus-kasus yang terjadi di tempat yang Bapak pimpin. Pertanyaannya Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Ibu Yani. Pengetahuan Bapak, pengalaman Bapak selama ini memang ada beberapa kasus yang terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral ya. Misalnya belum lama kita terkena pandemi ya. Itu ada anak atau suatu keluarga ya yang tidak mau divaksin gitu ya, divaksin COVID. Juga di kegiatan UKS ada anak-anak yang juga dan ibunya juga orang tuanya juga tidak setuju anaknya untuk diimunisasi ya. Kemudian kasus-kasus lain seperti kedisiplinan siswa ya, dan banyaklah kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika yang Bapak sudah selesaikan sebelumnya. Ya, baik. Ya, silakan Pak. Baik Bapak, selanjutnya Pak terkait dengan pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan. Selama ini ketika Bapak menghadapi kasus-kasus tersebut, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Iya, terima kasih. Memang ada beberapa prinsip yang bisa diterapkan, antara lain prinsip Ensking ya. Jadi lebih kepada menyelesaikan satu masalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Misalnya dalam contoh kasus anak yang tidak mau divaksin ya. Kami pertama-tama mendalami dulu ya kenapa anak itu tidak mau diimunisasi, alasannya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian kita juga memanggil ya orang tuanya, kemudian pihak-pihak yang terkait juga waktu itu seperti yang bertugas untuk imunisasi ya. Kemudian kami bermusyawarah ya, berkoordinasi ya dengan pihak-pihak terkait tadi untuk siswa yang tidak mau
divaksin tadi, ya. Dan alhamdulillah setelah diadakan musyawarah, pembicaraan ya dengan orang tua, dengan pihak puskesmas waktu itu, ya, selanjutnya diberikan penjelasan mengenai pentingnya imunisasi dan lain-lain. Akhirnya ya anak itu bisa diikutkan untuk divaksin, gitu ya, divaksin. Itu salah satu contoh. Baik. Berarti tadi saya menangkap bahwa prinsipnya adalah terkait penyelesaian masalahnya adalah membawa kepada sesuatu yang bermanfaat ya Pak ya. Jadi ketika Bapak tahu itu ada manfaat, Bapak berusaha supaya manfaat itu didapatkan oleh pihak itu atau dalam hal ini murid tersebut ya Pak ya. Nah kemudian tadi juga Bapak dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan juga Bapak mengidentifikasi permasalahan, menanyakan alasannya, kemudian juga Bapak tadi memanggil orang tua dan pihak terkait, bermusyawarah, kemudian juga berkoordinasi untuk pengambilan keputusan yang begitu ya Pak ya. Baik, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak biasa lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus yang Bapak hadapi? Ya itu seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Yang pertama kita mengumpulkan informasi atau nilai-nilai yang bertentangan itu sendiri, kemudian mengumpulkan fakta-fakta, data-data, ya. Kemudian memanggil atau berkoordinasi, berkolaborasi, ya. Tentunya saya tidak sendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus, ya. Juga diikut sertakan rekan-rekan yang lain, ya. Tim di sekolah, terutama dengan para wakil kepala sekolah dan juga guru-guru yang bersangkutan dengan kasus tersebut. Kemudian kita bermusyawarah, mencarikan alternatif, solusi-solusi yang dapat dijadikan opsi, mana yang kebijakan yang keputusan yang paling baik untuk anak atau untuk kasus tersebut. Nah setelah itu juga kita adakan semacam evaluasi, refleksi, ya. Apakah keputusan itu memang sudah betul-betul tepat, ya, dan baru kita direalisasikan seperti itu. Mungkin seperti itu tahapan-tahapan. Iya, baik. Ini sangat lengkap sekali Pak kalau saya menyimak. Jadi Bapak pertama kali tentunya mengumpulkan informasi ya Pak, fakta-fakta. Kemudian Bapak mengajak berkoordinasi, berkolaborasi dengan pihak yang berkepentingan. Kemudian juga Bapak bersama tim mencari alternatif solusi-solusi ya Pak ya. Dan juga tentunya evaluasi dan refleksi. Baik Bapak, setelah Bapak menjawab di pertanyaan sebelumnya yaitu mengenai langkah-langkah ya Pak, langkah-langkah yang Bapak sudah lakukan itu sangat luar biasa. Kemudian saya akan bertanya mengenai hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus dilema etika. Ya, yang paling efektif memang kita harus mengedepankan musyawarah, ya, antara pihak-pihak yang terkait di dalam kasus tersebut. Misalnya terkait dengan siswa tadi, yang kita panggil orang tuanya, anaknya, kemudian pihak kesehatan, puskesmas, ya. Kemudian juga dari tokoh masyarakat mungkin, ya, dan komunitas juga, ya. Jadi kita tetap berkolaborasi dalam setiap menyaksikan masalah. Oh iya betul. Terima kasih Bapak. Berarti karena ini menyangkut tentang imunisasi ya Pak. Ya jadi vaksin. Jadi melibatkan dari dinas kesehatan. Ya, dinas kesehatan. Baik. Pertanyaan berikutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus seperti yang tadi dilema etika. Ya, memang ada juga ya orang tua atau sejawat yang sedikit ada sering
berbeda pendapat. Karena dalam kasus tadi juga orang tuanya segitu alotnya gitu ya untuk supaya anak itu tadi yang divaksin itu bagaimana supaya anak itu bisa divaksin untuk masa depan anak tersebut ya. Nah itu kendalanya kadang-kadang pemahaman orang tua ya, atau pemahaman teman kita juga tidak sepaham dengan kita. Nah itu sebagai tantangan biasanya. Mungkin itu aja barangkali ya yang paling utamanya. Baik Bapak, pertanyaan yang berikutnya yaitu apakah Bapak selama ini dalam menyelesaikan suatu masalah itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Kalau jadwal sih sepertinya tidak ada ya, karena saya selalu menyelesaikan kasus itu secara kasus per kasus. Ada kejadian langsung kita usahakan untuk diselesaikan. Kalau memang hari itu selesai ya hari itu kita selesaikan. Kecuali kalau memang ada tingkatan berikutnya ya baru kita kasih waktu. Kemudian sifatnya tadi lupa deh. Jadi tiba-tiba sifat insidentil aja lah, kasus per kasus ya. Seperti itu aja penyelesaiannya. Jadi tidak ada jadwal khusus. Pada dasarnya Bapak berarti langsung menyelesaikan seketika itu ya di tempat itu juga tanpa memiliki jadwal untuk menyelesaikannya. Baik Bapak, adakah bentuk atau prosedur yang Bapak jalankan dalam menyelesaikan masalah? Ya prosedurnya ya itu aja, seperti tadi ya, dilaksanakan kondisi dalam kondisi tertentu aja. Artinya ya sesuai dengan kasus yang timbul ya kita langsung kita ambil pihak-pihak yang kepentingan itu ya kita ajak bermusyawarah, itu aja. Iya Bapak, terima kasih. Berarti dalam penyelesaian masalah tergantung kepada berat atau ringannya kasus. Kalau kasusnya ringan bisa diselesaikan saat itu juga di tempat itu juga. Kalau kasusnya berat berarti mengikuti prosedur sampai selesai. Baik Pak, terima kasih. Baik Bapak, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Bu Betty. Ini kayaknya semakin menarik ya Pak ya. Baik, ini pertanyaan lanjutannya nih Pak, terkait dengan orang atau faktor. Ada tidak orang atau faktor yang dapat mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan pada saat Bapak dihadapkan dengan dilema etika tersebut Bapak? Ya, teman-teman kita warga selalu mensupport, mendukung dan memberikan masukan-masukan ya, sehingga kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu selalu dapat diselesaikan dengan baik. Jadi teman-teman kita memang guru-guru ya, terutama juga selalu mendukung dan memberikan pendapat-pendapat, masukan-masukan untuk penyelesaian setiap kasus. Baik, jadi permudah ya. Iya, oke. Kerjasama Berarti yang ada baik. kerja tim di dalamnya ya Pak ya dalam menyelesaikan sebuah kasus seperti itu ya Pak. Baik, untuk pertanyaan lanjutan berikutnya Pak, tadi kan Bapak sudah mengalami berbagai kasus ya dihadapkan dengan berbagai kasus. Kalau misalnya Bapak harus memetik satu pembelajaran dari situ, kira-kira apa yang bisa Bapak petik dari sana? Ya itu tadi ya, jadi segala sesuatu permasalahan apapun, baik itu masalah-masalah kecil maupun besar, tidak terlepas dari diselesaikan secara musyawarah, bersama-sama berkolaborasi dengan tim yang ada di sekolah. Itu modal yang paling utama untuk bisa menyelesaikan kasus-kasusnya. Jadi kasus di sekolah itu tidak bisa diselesaikan sendiri. Jadi itu pembelajaran yang sangat berharga bagi saya selama ini dalam menyelesaikan berbagai kasus di sekolah. Jadi kerjasama tim dan musyawarah itu intinya.
Baik, jadi hikmahnya kita harus untuk belajar bermusyawarah dan bekerja dalam tim ya Bapak ya. Wah, luar biasa sharing pengalaman dari Bapak Nana ya teman-teman ya. Ya. Next nanti kita mungkin akan kembali melakukan sharing dengan Bapak ya Pak. Banyak pembelajaran yang kita dapatkan hari ini. Sehat selalu Bapak. Terima kasih atas waktunya. Kami mohon izin ya Bapak. Selamat melanjutkan. Sukses untuk semuanya. Ya, terima kasih Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak. Terima kasih. Izinkan kami, Komsetiana dan rekan saya Emira Hayu, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Ibu ya. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik, pertanyaan ini akan kami sampaikan bergiliran. Baik, silakan. Ibu Anita, mohon izin untuk pertanyaan pertama nih Ibu Anita. Tentunya selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di instansi ini, tentunya banyak sekali permasalahan atau kasus yang sudah Ibu tangani menjadi pengalaman Ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih sebelumnya. Saya akan sedikit menjelaskan ya apa saja yang sudah saya lakukan selama saya memanajerial sekolah ini. Untuk pertanyaan tadi, bagaimana saya mengidentifikasi tentang masalah rujukan moral dengan dilema etika. Jadi kalau rujukan moral itu saya akan melihat dulu apakah dari hal tersebut, kalau seandainya terdapat dua keputusan baik benar dan salah, nah ini berarti kan dia masuk ke rujukan moral. Nah, jika ada dua poin, dua-duanya mengandung hal yang baik atau benar, berarti ini kan termasuk kategorinya dilema etika. Mungkin itu ya bagaimana saya harus mengidentifikasinya melihat dari hal tersebut. Baik, Bu Anita, berarti kalau rujukan moral itu salah satunya adalah salah, jadi benar salah ya. Betul. Kalau untuk dilema etika, Dua-duanya benar. Mungkin akan lebih mudah memilih ketika rujukan moral karena lebih jelas gitu ya. Betul. Gitu. Baik, Bu Anita, untuk pertanyaan kedua ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar, jadi dilema etika. Kalau untuk kasus-kasus dilema etika yang sering terjadi, terutama di tempat ini, nah biasanya saya ambil contoh ya, baik contoh kasus ada seorang guru ketika dia diamanahkan melaksanakan tugas yang di luar jam mengajar ya, misalkan kita ada event gitu ya, ada kegiatan, misalnya dia diamanahkan menjadi seorang panitia. Nah, kemudian di saat yang bersamaan guru tersebut ada kepentingan di keluarganya, contoh entah keluarganya sakit keras yang harus ditemani, atau katakan kalau misalnya di sini laki-laki gitu ya, istrinya harus melahirkan. Nah ini kan dua hal yang baik dan benar ya dua-duanya gitu. Nah ini saya akan menjalankannya ya, saya lihat dulu apa yang kira-kira tidak terlalu beresiko. Nah, kalau saya akhirnya memutuskan memberikan izin, kenapa? Karena di sekolah masih ada guru-guru lain yang bisa dialihkan, gitu ya, mengemban tugas beliau. Jadi keputusan keduanya bisa amat sangat baik. Kenapa? Tidak meninggalkan tugas karena dilimpahkan ke orang lain dan beliau bisa mendampingi keluarganya. Gitu. Baik, Bu Anita, berarti tadi pertimbangannya adalah ketika permasalahan atau kasus tersebut ada semacam alternatif solusi, ya, dan itu betul. juga tidak terlalu beresiko, ya, maka itu bisa diberikan sebuah solusi untuk penanganan dilema tersebut ya, Bu Anita. Artinya dilihat juga setelah kita identifikasi ya mana yang lebih sedikit risikonya gitu ya, ketika mungkin beliau harus tetap melaksanakan tugasnya di sini, kasihan keluarganya gitu ya. Nah sedangkan di sini masih ada yang bisa menggantikan tugas tersebut, jadi saya lihat dulu risiko-risiko yang akan timbul seperti itu.
Ya, baik Bu Anita, selanjutnya nih langkah-langkah atau prosedur apa nih yang Ibu biasanya lakukan untuk menangani kasus atau dilema etika yang Ibu hadapi saat ini? Iya, ini sangat berkaitan tadi yang nomor 2 ya. Gitu. Jadi ini langkah-langkahnya seperti apa. Nah biasanya saya akan dengarkan dulu apa sih yang akan disampaikan kalau di sini dulu ya. Gitu, apa yang sedang mereka hadapi. Mungkin kalau tadi yang di poin nomor 2 itu saya jelaskan salah satu kasusnya, mungkin saya ngambil dari situ aja ya. Nanti saya akan dengarkan dulu penjelasan dulu, kemudian kita akan ambil poin-poin apa dari kasus tersebut yang memungkinkan untuk kita jalankan. Gitu ya, kalau tadi misalnya dia izin untuk pulang ke kampungnya menemani istrinya, nah berarti kan tugas dia di sini saya harus mencari siapa kira-kira yang bisa menggantikan. Kalau saya sudah dapat, gitu ya, kemudian orang tersebut bisa mengambil atau mengemban tugas tersebut, kemudian yang lain juga bisa mensupport, aman, gitu ya, bisa ditunaikan, baru diambil keputusan, ya, izin tersebut kami berikan seperti itu. Kemudian baru murid tersebut mengisi surat izin seperti itu. Jadi dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Iya. Baik Bu Anita, sangat bijaksana sekali ya. Jadi pertama kalau saya simpulkan, Bu Anita mengidentifikasi masalah dulu ya, mencari kemudian mendengarkan dari penjelasan yang bersangkutan permasalahannya, kemudian Bu Anita mencarikan solusi dan juga mencarikan tentunya dalam hal ini orang yang bisa menggantikan tugas apabila dalam hal tadi permasalahan adalah pegawai atau guru yang berhalangan. Baik, Bu Anita, untuk yang terakhir nih pertanyaan dari saya sebelum dilanjut Bu Hop, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada dilema etika yang Ibu hadapi? Hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif? Iya, dalam mengambil keputusan. Baik Bu Anita, ini pertanyaan terakhir dari saya mungkin ya, setelah itu Bu Hop yang melanjutkan. Jadi setelah tadi berbagai pengalaman dan juga pengambilan keputusan yang sudah Bu Anita lakukan, yang mau saya tanyakan hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif ketika Ibu mengambil keputusan? Iya, baik. Dalam setiap kasus itu akan efektif pertama ketika orang yang mungkin memiliki kasus ini datang untuk membicarakan, ada komunikasi, gitu ya, ada komunikasi dulu kepada pihak sekolah, terutama kepada saya, kemudian nanti setelah mereka menyampaikan kasus tersebut, baru kita akan identifikasi kalau seandainya memang dibutuhkan pengambilan keputusan beberapa orang, mungkin akan melibatkan ya, mungkin entah rapat kecil atau bahkan mungkin bisa jadi rapat besar. Tapi kalau kita lihat kasusnya, kalau seandainya tidak terlalu besar, saya bisa memutuskan sendiri gitu ya. Dari komunikasi itu akan kita identifikasinya gimana. Kalau memang bisa kita delegasikan ke orang lain gitu ya, bisa langsung saya putuskan satu atau tidak gitu. Atau ketika butuh yang lain berarti harus ada musyawarah dulu seperti itu. Ya baik Bu Anita, berarti tadi harus ada komunikasi. Iya, karena kalau nggak komunikasi saya tahu dari mana itu. Komunikasi, identifikasi, kemudian melihat kasusnya itu besar kecilnya atau ringan beratnya, lalu Ibu juga ada pendelegasian apabila diperlukan. Baik Ibu, terima kasih banyak. Itu pertanyaan dari saya. Kemudian dilanjutkan oleh diskusi. Baik, silakan. Kayaknya semakin menarik ya Bu. Iya, pertanyaan keseharian kami ya sebagai manajerial di sekolah gitu. Silakan Bu. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang dilema etika yang muncul ya di kasus Ibu. Nah, pada saat Ibu harus dihadapkan untuk mengambil keputusan, pasti ada tantangannya ya Bu ya. Kira-kira bisa Ibu ceritakan nggak tantangan apa yang muncul pada saat Ibu harus mengambil keputusan
keputusan tersebut? Ya, kalau pengalaman saya itu tantangannya di saat lebih seringnya itu kalau dilema etika ya, kalau rujukan moral mungkin nggak terlalu sulit gitu ketika kita mengambil keputusan. Kalau dilema etika ini tantangannya adalah ketika dua-duanya itu amat sangat penting. Nah, ini yang membutuhkan effort untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi dilihat kasusnya ya Bu B, kalau memang kasusnya memang dua-duanya memang sangat penting, biasanya ini yang akan menjadi sebuah kendala nih. Apalagi di saat itu agak sedikit mungkin berat gitu ya memutuskan. Contoh misalnya ketika kondisi saya ada undangan rapat, kemudian di kelas ada yang gurunya tidak hadir karena sakit, sedangkan untuk mendelegasikan ini juga agak sedikit sulit gitu ya. Nah, biasanya hal seperti ini menjadi kendala, tapi sejauh ini alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Jadi keduanya bisa saya dapatkan dengan cara berbicara dulu ya, berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di sekolah gitu, untuk mengatasi masalah yang ada. Jadi intinya berbicara atau Komunikasi dulu, iya, bisa menyelesaikan masalah. Jadi intinya kendalanya itu kalau seandainya dua-duanya ini benar-benar urgent dan penting dua-duanya. Biasanya sih itu ya kendalanya. Dikenali dulu masalahnya. Betul. Iya. Baik. Saya pribadi ingin menanyakan pada Ibu terkait dengan tata cara atau jadwal. Pada saat Ibu menghadapkan pada dilema etika, apakah Ibu mempunyai tata cara atau jadwal untuk menyelesaikannya? Apa Ibu langsung harus diselesaikan oleh semua? Kembali lagi kita lihat kasusnya. Ya, jika kasusnya memang tidak terlalu berat, kemudian dilihat juga tadi apakah dilema etika ataukah rujukan moral. Biasanya kecenderungannya kalau antara rujukan moral yang kami hadapi di sini keseringan nggak on the spot nih. Nah, ini masih bisa kita adakan musyawarah gitu ya dengan Bapak Ibu guru semuanya. Nah, keseringan kalau kasus-kasus dilema etika ya, kalau yang ringan itu yang sering saya alami itu sering kasus-kasus yang diharapkan keputusannya saat itu juga. Jadi ada yang saya harus selesaikan secara on the spot saat itu juga, gitu ya. Nah, kalau seandainya dilema etika ini masih bisa kita bicarakan, contoh saya ada undangan rapat, kemudian di hari itu ternyata gitu ya, ada beberapa guru saya yang tidak hadir, ada kelas yang harus saya isi untuk saya ajarkan gitu. Nah, ini masih bisa saya bicarakan dulu hari itu dengan teman-teman gitu ya, untuk siapa yang bisa saya delegasikan untuk menggantikan mengajar kelas tersebut. Walaupun katakan harus menggabung misalnya 2 kelas jadi 1. Nah, kalau seandainya kalau untuk jadwal gitu ya, biasanya kasus-kasus yang memang tidak diperlukan keputusan hari itu dan kemudian kasusnya cukup berat, nah ini biasanya kami punya jadwal gitu ya. Misalnya katakan setelah anak pulang kita berkumpul dulu untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi kita lihat besar kecilnya, ringan beratnya kasus tersebut dulu, seperti itu. Baik, jadi lihat setiap kasus berat atau tidaknya. Kalau misalnya bisa diselesaikan saat itu juga selesaikan, tapi kalau misalnya belum bisa baru diselesaikan, ada takalan baru. Betul. Baik Bu. Lalu kalau untuk bentuk atau prosedurnya sendiri dalam menangani ini seperti apa? Ya, prosedurnya kembali lagi mungkin yang setelah tadi saya jelaskan ke Bu Erni ya, pasti awalnya kita ada komunikasi dulu. Kita tahu dulu kasusnya, kemudian apa sih yang mau kita ambil keputusan dari kasus tersebut. Nah, kalau seandainya sudah, baru kalau seandainya dibutuhkan, saya berkoordinasi dengan teman-teman, saya akan adakan apa, gitu ya, ada koordinasi dulu. Kemudian nanti akan kita identifikasi masalahnya. Kalau seandainya sudah terlihat kira-kira mana kecenderungan yang akan kita pilih, gitu ya, dari 2 pilihan tersebut, biasanya entah saya ada kolaborasi ya dengan teman-teman gitu. Jadi kalau contohnya hari ini saya harus mendelegasikan
artinya kan saya harus ada kolaborasi dengan tim yang lain gitu ya. Ini sebagai ketua tidak bisa, berarti saya harus mencari lain untuk menggantikan posisinya. Jadi ada kolaborasi dengan tim panitia yang lainnya supaya acara tersebut tetap terlaksana gitu. Jadi ada komunikasi, ada koordinasi, dan ada pendelegasian juga seperti itu. Delegasi, komunikasi, kolaborasi ya Bu ya. Ya, Dicatat gitu. itu nanti Bu. Oke, kita lanjut lagi ya Bu ya. Iya, siap, Nah, silakan. pada saat Ibu membuat keputusan itu pasti ada orang ya atau faktor-faktor lain yang bisa mempermudah Ibu membuat keputusan saat menghadapi dilema etika. Bisa diceritakan sedikit nggak? Ya, ada hal-hal yang saya butuh sudut pandang orang lain ya. Nah, di sini amat sangat membantu saya supaya kasus tersebut efektif untuk kita selesaikan. Yang pertama itu biasanya wakil-wakil ya, wakil saya. Apalagi ada hal-hal yang mungkin mereka ranahnya lebih luas ketimbang saya gitu ya, dengan komunikasinya dengan teman-teman gitu. Jadi saya butuh wakil-wakil saya untuk memberikan masukan gitu ya. Kemudian ini saya anggap efektif sekali karena kadang-kadang sudut pandang mereka juga bagus gitu ya ketika saya dengarkan pendapat-pendapatnya. Kemudian pihak lain yang menurut saya juga mengefektivitaskan setiap kasus itu adalah dari pihak yayasan. Kalau seandainya saya butuhkan, saya akan juga komunikasi dan kolaborasi dengan pihak yayasan seperti itu. Jadi benar-benar teman-teman ini juga sangat saya butuhkan gitu ya. Jadi nggak mutlak semuanya keputusan pribadi gitu. Jadi benar teman-teman ini amat sangat efektif. Kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang kami putuskan di sini, yang kami jalankan di sini. Mungkin itu oke. Iya, oke. Jadi pentingnya sudut pandang atau point of view Iya, dari orang orang lain ya lain. untuk Iya, mempermudah kita betul. melangkah mengambil keputusan. Bahkan tak kurang tidak lepas juga kayak komite sebagai Iya. perwakilan orang tua ya, apalagi itu berkaitan sama kegiatan-kegiatan kami di sekolah gitu. Nah, ini juga tidak sedikit kasus-kasus yang terjadi. Saya akan komunikasi dan akan coba bertanya kalau dari pihak orang tua bagaimana gitu ya. Nah, ini jadi semua, bahkan tidak jarang juga karena memang mungkin posisi saya membutuhkan lingkungan sekitar juga gitu ya, baik itu secara stakeholder RT RW kelurahan kayak gitu swing dinas. Nah, ini juga kan ada hal-hal yang saya juga butuh masukan dari mereka yang berkaitan dengan kasus-kasus yang ada di sekolah gitu. Baik. Jadi semua pihak dilibatkan gitu ya. Betul, dan saya rasa efektif sekali karena nggak mungkin sendirian. Iya, harus sama. Betul. Baik Ibu, di saat Ibu menghadapi dilema etika dan Ibu sudah berusaha untuk menanganinya, pasti ada pembelajaran yang bisa Ibu ambil dari hal tersebut. Ya. Bisa diceritakan nggak Bu, yang Ibu bisa petik dari hal tersebut? Sebenarnya banyak ya, terutama mungkin imbasnya ini pembelajaran yang berharga buat diri saya pribadi. Dia sebagai seorang manusia ternyata diasah sekali nih, gitu ya, kepekaan. Gitu ya, kepekaan pada diri kita, kemudian harus benar-benar harus benar-benar objektif dalam setiap pengambilan keputusan, karena nggak bisa main hati ya ketika sebuah kasus ada gitu, apalagi kalau berkaitan dengan guru, anak murid gitu ya, nggak bisa, apalagi yang namanya membutuhkan moral. Nah, ini yang biasanya berat karena benar-benar dibutuhkan ketegasan walaupun secara hati mungkin kita berat gitu ya. Nah, ini jadi harus objektif. Kemudian saya juga jadi belajar lebih peka, dan mungkin yang lebih saya alami dari setiap kasus itu jadi lebih bijaksana ya gitu, dari setiap kasus, karena kebijakan itu untuk kepentingan orang banyak, walaupun setiap kebijakan yang diambil atau keputusan yang diambil tentu menyenangkan semua orang. Nah, ini juga membelajarkan saya bahwa ketika ada orang yang tidak suka dengan keputusan yang kita ambil atau kita jalani, saya juga harus legowo gitu ya. Tidak semua orang pro dengan keputusan itu, tidak semua orang senang dengan keputusan itu ya, saya juga harus legowo ketika orang menganggapnya mungkin tidak bijaksana di satu sisi seperti itu. Nah, ini jadi banyak banget pembelajaran yang saya dapat
terutama untuk pribadi saya menjadi seorang pemimpin ternyata tidak mudah. Harus ada menjadi sikap bijaksana dan juga harus menerima ya pada saat orang lain tidak bisa menerima apa yang kita putuskan. Betul. Seperti itu ya. Wah, luar biasa, banyak sekali pengalaman dan sharing yang kita dapatkan hari ini ya Bu Eri ya. Sangat-sangat bermanfaat. Ibu Anita, kami akan mengakhiri sesi wawancara kali ini. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu. Selamat beraktivitas, sehat selalu. Terima kasih juga Bu Erni, Bu Terima Hafiz. kasih. Semoga bermanfaat.